Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang menyempatkan waktunya menonton video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman. Jadi di video ini aku mau share apa yang aku pelajarin, gimana caranya membuat scatter plot di Tableau. Jadi di video sebelumnya kita udah belajar bagaimana caranya membuat maps atau membuat peta dan menampilkan performance penjualan di masing-masing negara di peta tersebut biar ilustrasinya lebih mudah dipahami dan lebih enak dipandang mata. Nah, sekarang kita mau buat scatter plot dan juga membuat filter yang bisa dipakai di beberapa sheet. Nah, penasaran kayak gimana? Lanjut aja mungkin. Oke, ini sebelumnya. Jadi biasanya kan sebelumnya kita bisa bikin filter tapi hanya berlaku untuk di satu sheet saja. Sementara ini kita pengen filter ini berlaku di dua sheet atau lebih, atau di semua sheet lah. Nah, sekarang kita bikin dulu di sheet 2 ini, kita coba bikin scatter plot dulu. Jadi apa sih scatter plot? Biasanya chart-chart yang kita pakai itu ada satu variabel atau satu kategori dan ada variabel matriksnya, angkanya. Misalkan biasanya kita berdasarkan geografis di kolom berdasarkan country dan ininya berdasarkan matriks yang kita tinjau ada penjualan. Oke. Ini berarti di sini ada kategorinya dan sini ada salesnya. Nah, sementara kalau scatter plot itu kedua aksis atau kedua sumbu X dan sumbu Y-nya merupakan sebuah angka gitu. Jadi keduanya angka, keduanya merupakan performance dan yang ada di chartnya itu adalah datanya gitu. Data itu ditempatkan di mana. Nah, biar jelasnya aja mungkin langsung kita coba. Nah, kita ingin membuat scatter plot antara penjual sales dan profitability. Jadi, kita ingin melihat titik atau datanya itu ada di posisi mana sih. Biasanya ini di scatter plot dilihat juga digunakan sebagai clustering atau misalkan ilustrasi clustering atau apa ya, mungkin beberapa data yang ingin meninjau masalah efisiensi gitu ya. Contohnya ini kita. Nah, untuk detailnya kita klik aja ini customer name di detail ini. Nah, oke. Jadi di scatter plot ini kita menempatkan setiap customer ini customer Melody Nielsen dia ada di minus 4000 profitability-nya. Tukar aja biar enak ya. Kayak gini. Oke. Ini si Peggy Bibi ini dia profitnya itu minus 2000 sementara salesnya dia 3000. Ini minus 2000 minus 2700 sementara salesnya ini di 3000. Jadi kita melihat posisi si Peggy Bibi ini gitu. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata si Peggy Bibi ini tuh iya sih dia menghasilkan kita dapat penjualan yang bagus dari si Peggy Bibi tapi nggak ada untungnya. Apakah kita pakai diskon atau apa? Jadi nggak ada untungnya lah. Jadi kita bisa melihat posisi dari si datanya itu. Dan kalau kita lihat di sini semuanya tersebar di sini. Ya mayoritas mungkin penjualannya nggak terlalu besar dan untungnya dikit lah. Sementara ini ada beberapa titik yang dia penjualannya tinggi banget dan dia menghasilkan profitabilitas yang tinggi banget. Gitu. Nah, untuk menambah ilustrasi mungkin kita bikin satu variabel baru. Untuk membuat variabel baru, kita bisa klik di variabel yang ingin kita gunakan. Misalkan kita ingin membuat variabel baru namanya profit margin. Nah, profit margin itu didapat dengan cara membagi profit dengan sales. Nah, kita bisa klik di profit atau kita klik di sales. Misalnya di profit. Kita klik di profit yang tanda kecil ini. Klik dan create ya, ada create, ada calculated field. Calculated field. Nah, di sini matriks apa sih yang ingin kita buat? Misalkan profit margin. Profit margin itu apa sih rumusnya? Profit dibagi sales. Nah, tapi harus kita ingat bahwa di sini kan datanya berupa agregat ya.
apapun levelnya, datanya berupa agregat. Makanya kita harus buat datanya sum profit. Ya kalau misalkan datanya agregat country, si Tableau akan menjumlahkan atau sum datanya berdasarkan country. Atau misalkan berdasarkan city, si Tableau akan menjumlahkan atau mensum datanya berdasarkan city. Kayak gitu. Makanya harus ada si sum ini. Sales. Oke. Oke, calculationnya valid. Oke, tinggal apply dan oke. Nah, sekarang ada variabel baru. Nah, variabel baru namanya profit margin. Nah, sekarang kita buat profit margin ini di color. Oke, ini dia profit marginnya. Bisa kita lihat kan. Jadi profitnya margin itu adalah ya laba bersihnya berapa persen sih gitu. Ini laba yang merah ini atau yang orange ini dia labanya negatif, sementara yang biru positif. Kita bisa lihat ilustrasinya ya. Nah, untuk merubah warnanya, kita bisa klik di sini, terus edit colors. Muncullah opsi colornya, kita bisa ganti, kita ada opsinya di sini. Misalkan red green mungkin, red green di sini. Terus kita bisa merubah atau mengatur nilainya dengan klik advance. Kita atur misalkan batas bawahnya yang paling merah itu kalau ini minus 0,5. Jadi kalau udah rugi setengah persen, rugi 50% tuh merah ya. Dan ini untungnya juga sama. Kalau misalkan untung 50% itu udah untung banget jadi hijau. Kayak gitu. Centernya 0. Play oke. Nah, bisa kita lihat. Ini merah, yang hijau. Kita shape-nya ganti aja yang berisi ya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita udah berhasil bikin scatter plot. Selanjutnya, kita mau coba bikin filter yang bisa dipakai dua-duanya. Kita ingin melihat dan menghubungkan si sheet maps ini sama sheet scatter plot ini. Kita bikin ininya, filternya di sini. Coba kita filter country ya. Oke, udah. Apply semuanya, oke. Oke, kita munculkan show filter, munculin. Ini kita lihat country-nya. Ini kita ganti warnanya samain dengan warna yang sheet tadi minus 0,5, ini 0,5 juga, ininya red green play. Oke, gitu. Shape-nya yang ini selesai. Nah, si filter country ini cuman berlaku di sheet ini doang. Kalau misalnya kita filter Australia ya cuma muncul Australia doang di sini. Sementara di scatter plotnya semua country masih muncul di sini. Nah, gimana caranya? Nah, kita untuk menerapkan filter itu tinggal diklik aja di sini. Apply to worksheet. Nah, ini only this worksheet kita ganti aja. Kita ingin filternya itu di-apply ke mana aja. Oke, udah kita filter all using this data source. Jadi karena kita kalau klik ini semua sheet yang pakai data yang sama, pakai data source ini itu bakal ke filter. Klik ini. Nah, kalau misalnya kita lihat, oke, ternyata ini datanya untuk data Australia itu tuh mayoritas semua pelanggannya dia profit marginnya positif kayak gitu. Nah, kita coba klik yang lain, Belgium. Oke, gitu. Nah, untuk kita bisa tampilkan juga di sini show filternya. Oke, kayak gitu. Denmark. Oh, Denmark ternyata mayoritas semua customernya profit marginnya negatif. Jadi ini juga bisa jadi bahan evaluasi. Kita pengen lihat negara-negara mana sih yang secara profitability itu paling rendah. Misalkan ini Denmark, ternyata profit marginnya rendah. Terus ini Irlandia juga, ternyata banyak yang rendah profit marginnya. Profit marginnya semua di bawah 0, jadi minus. Terus apa nih? Norwegia masih ada yang positif. Coba lagi. Switzerland juga masih ada yang positif. Ini
Ini Swedia, oh Swedia juga ternyata banyak yang negatif. Jadi dari sini, dari scatterplot ini kita bisa tahu bahwa oh ketiga negara ini dia punya customer yang tidak profitable. Ini bisa jadi evaluasi buat tim marketing bagaimana caranya agar sih dari ketiga ketiga negara ini bisa kembali profitable, atau misalkan kalau ternyata tidak memungkinkan buat kita jualan di negara ini, ya kita bisa kurangin resource kita seperti itu.